pujian bangkit suka nama Yesus.
pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Lukas pasal 17. Kita akan membaca Injil Lukas 17. Kalau kita membaca satu pasal ini, ada ditulis sebelum ayat pertama ada beberapa nasihat, ya. Jadi dari pasal 17 ini Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita yang percaya bahwa ada nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan secara langsung, lalu dengan perumpamaan dan dari pengalaman hidup. Di dalam ayat yang pertama, Lukas 17, demikian bunyi firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nasihat yang pertama adalah tentang akan terjadi penyesatan. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu tilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6, nasihat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, akan ada penyesatan. Yang kedua, adanya saudara orang yang membuat kita ini bisa jengkel dengan dosa yang diperbuat. Jadi ini sesuatu yang Yesus ajarkan, katakan kepada murid-murid bahwa penyesatan itu akan terjadi, ya, bagi orang yang lemah saja. Ya, firman Tuhan katakan adalah lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi orang yang bisa tersesat, yang bisa disesatkan itu adalah golongan orang yang lemah. Ya, oleh sebab itu Yesus memberi nasihat supaya kamu gak lemah, harus punya iman. Amin. Ini nasihat Tuhan, supaya kamu gak lemah, karena penyesatan pasti akan terjadi, maka harus kuat. Saudara, kadang-kala kita merasa, waduh, kita ini tidak berdaya. Ketika kita tidak berdaya, itu kesempatan penyesat mau melemahkan, semakin melemahkan kita, dan nasibnya lebih baik saudara mati saja daripada lemah, sudah lemah lalu tersesat. Ini nasihat firman keras, ya. Yesus daripada kamu menyesatkan orang lemah, lebih baik dia mati tidak tersesat. Ya, itu sudah yang dikasih oleh Tuhan dalam kelemahannya, seolah-olah seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus menjaga diri. Orang yang lemah di sini dikatakan cenderung ayat yang ketiga dia akan berbuat dosa.
Orang lemah itu, firman Tuhan katakan akan berbuat dosa sampai sehari 7 kali. Ini dampak dari kelemahan ya. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Ya, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. 1 kali. Wah, ini orang ini, kita berpikir orang berbuat dosa kepada kita langsung minta ampun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah, saudara akan berpikir orang ini terlalu responsif, terlalu tanggap dengan kesalahannya. Pasti senang ya saudara. Maaf ya, saya sudah berbuat salah kepadamu setengah jam yang lalu. Saudara, lalu Yesus ingatkan lagi, menyesal. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali. Sehari 7 kali berbuat dosa kepada saudara atau kepada saya, pasti kita akan kehilangan kesabaran. Wah, ini saja nih waras apa enggak bisa berkata demikian, pasti kita, ya kan? Atau dia memang benar-benar mencobai hati kita, kesabaran kita. Ataukah orang ini benar-benar menguji ya iman kita, kedewasaan kita. Bisa juga seperti itu. Karena Yesus ajarkan demikian, sampai 7 kali pun ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini ajaran yang sulit untuk dipraktekkan, ya, sulit untuk dikerjakan. Buat kesalahan 3 kali saja kita sudah kehilangan kesabaran. Biasanya manusia seperti itu, saudara. Ya, waduh, apalagi kelima, ke-6, 7 sudah sekali lagi nggak ada pengampunan. Tapi ajaran Tuhan tidak seperti itu, saudara. Ajaran Tuhan sampai 7 kali orang ini datang kepada kita menyesal, kita harus memberi pengampunan. Sehingga murid-murid ini sadar diri, Tuhan, saya tidak mampu. Ya, sehingga murid-murid katakan, lalu kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami untuk apa? Untuk menjadi kuat, memberi pengampunan kepada orang yang bersalah, yang berdosa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena seorang yang beriman menghadapi tantangan yang begitu berat, ya, dicontohkan dari pengalaman hidup. Ini nasihat berdasarkan dari pengalaman hidup, saudara. Bisa sebelum terjadi dan setelah terjadi. Jadi pengampunan yang dari Tuhan harus diberikan kepada dia. Dan rasul-rasul ini berkata, ayat yang kelima, lalu kata rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Orang yang lemah, imannya berkurang. Iman itu bisa berkurang apa enggak? Saya yakin bisa. Ya, makanya kita perlu iman kita ini selalu bertambah. Dari hari ke hari kita harus bertambah-tambah iman kita, ya, sehingga ada pujian tambah hari tambah Yesus, ya, tambah cinta Yesus, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah setia, ya, tambah setia itu berarti imannya bertambah, saudara. Kalau orang imannya berkurang, dia tidak akan tambah setia. Rasul-rasul katakan, tambahkanlah iman kami. Saudara pernah berdoa dan minta kepada Tuhan, tambahkan iman kami? Pernah, saudara? Saya yakin ketika kita saat lemah, ya kan? Saya juga begitu. Saya pernah, Tuhan tambahkan iman saya. Ada persoalan yang seolah-olah kami lemah, tetapi kami perlu ditambah-tambahkan iman untuk
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang bertambah imannya, saudara, akan melakukan perkara yang besar. Ketika rasul-rasul minta imannya ditambah, Yesus menjawab, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, iman yang kita miliki, iman yang hidup, akan mengerjakan perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Jadi dengan bertambahnya iman di dalam hidup kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Perkara yang mustahil tidak menjadi mustahil. Bahkan iman itu membuat segala sesuatu akan taat kepada kita. Jadi kalau kita punya iman sungguh kepada Tuhan, coba kita renungkan. Ya, di dalam ayat yang ke-6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bukan taat kepada Tuhan, tetapi taat kepada imanmu yang engkau miliki atau yang kita miliki, saudara. Jadi iman saudara akan memberikan dampak yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang kita ingini, kita imani kepada Tuhan, yang gak mungkin menjadi mungkin. Ini janji Tuhan, ya, bukan janji saya. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya terus bergumul, saudara. Kadang-kadang saya merasa, apakah ini mungkin ya Tuhan? Apakah ini mungkin Engkau membela apa yang kami doakan? Dan kami terus doakan, bergumul, bersehati dengan seseorang atau dua orang yang kami selalu berdoa. Apakah mungkin? Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau saya sudah berdoa dengan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa, jangan sampai Engkau mempermalukan kami. Kalau tidak, dia mungkin akan kecewa. 3 bulan setahun lebih dia bergumul untuk satu persoalan dalam hidupnya, Tuhan. Saya katakan begitu kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak menolong dia pasti kecewa. Dan itu saya ikut sedih, saudara. Dan saudara, saya hanya bisa menghibur dia, memberi kekuatan lewat doa, lewat kata-kata firman. Dan kepada seseorang ini, saudara, dan saya rindu bahwa dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya katakan, Pak, kapan kira-kira persoalan ini akan ada keputusan dan lain sebagainya? Mungkin 3 bulan lagi, Pak. Tetap dukung dalam doa yang dia siap, saya katakan. Dan saudara, yang perlu ditambahkan di dalam hidup kita adalah iman, ya. Iman untuk menghadapi kelemahan, iman untuk menghadapi orang yang sengaja berbuat dosa kepada kita dan menjengkelkan kita. Tapi saya yakin saudara dan saya belum pernah menemukan orang yang berbuat dosa, kesalahan dalam 1 hari 7 kali kepada saudara. Ada? Gak ada ya? Belum ada ya saudara. Kalau 1-2 kali saja sudah darah tinggi. Apalagi 5-7 kali dalam 1 hari. Pasti kita tidak ingin melihat wajahnya dia lagi. Wih, ini habis. Rupanya ini sengaja dia buat darah tinggi. Mungkin kita berpikir demikian. Tetapi ini Yesus katakan, dan firman Tuhan ini sulit untuk dilakukan. Ya, hanya orang yang imannya bertambah, yang mampu melakukan hal ini. Kiranya Tuhan tambahkan iman kepada saudara dan saya pada pagi
Amin, saudara. Yang kedua, nasihat yang pertama supaya kita bertambah iman. Ya, karena ini Lukas 17 ada beberapa nasihat. Nasihat pertama, kita harus bertambah iman. Iman kita harus hidup. Ya, jangan sampai lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau lemah akan dimakan oleh penyesatan. Yang kedua, sekarang nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua adalah, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang kutugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami harus lakukan. Saudara, nasihat yang kedua, pertama tadi, mari kita minta tambahkan iman kepada Tuhan supaya kita bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan yang kedua, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup adalah rangkaian kegiatan yang sampai hari ini terus kita kerjakan. Ya, kalau saudara sudah tidak mau melakukan sesuatu, mintalah kepada Tuhan, Tuhan ambillah nyawaku supaya besok atau nanti saya tidak melakukan apa-apa yang bisa saya lakukan dan harus saya lakukan. Karena hidup adalah rangkaian kegiatan dan kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, saudara. Dan Tuhan Yesus di dalam memberikan nasihat ini, dia memberikan perumpamaan, ya, gambaran, kenyataan juga. Ini kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ditempatkan sebagai seorang hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Jadi apa yang kita lakukan, kita perbuat, lakukanlah sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dan jangan gila pujian. Ya, apa yang sudah kita lakukan, ya, karena firman Tuhan katakan, apakah dia akan memuji apa yang dikerjakan oleh hambanya itu? Adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu? Firman Tuhan katakan tidak. Karena apa? Tuhan punya pikiran, masih untung kamu saya suruh kerja di tempat saya, bisa makan, bisa hidup. Ya, jiwa Tuhan biasanya seperti itu. Dan saya pun kan juga melakukan, membayar apa yang aku kerjakan, apa yang kau kerjakan. Ya, masih diberi kesempatan hidup dan juga mendapat hidup, tetapi harus mengutamakan Tuhan, ya saudara. Dan ini yang menjadi nasihat yang kedua, yaitu kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nasihat pertama tadi apa, saudara? Satu, tambahkan iman. Amin. Yang kedua, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Karena iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Ya. Tadi nasihat, beberapa nasihat karena ini pasal 17. Jadi ada iman, ada perbuatan. Dan yang ketiga, saudara, masih di dalam pasal 17 secara ringkas, kalau kita membaca dengan cepat,
Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ada peristiwa tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta. Orang kusta ini orang yang diasingkan. Ya, karena orang kusta ini pada zaman dulu adalah orang yang diasingkan, tidak boleh dekat dengan orang yang sehat karena ada orang menilai penyakit kutuk, penyakit yang najis, orang najis juga. Jadi dia harus disingkirkan, tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang tidak kena penyakit kusta karena dikatakan ini penyakit menular juga. Jadi kalau dia mau berkomunikasi dengan orang harus pakai jarak jauh dengan harus berteriak-teriak. Ada jaga jarak. Jadi kalau zaman dulu orang mau memberi makan orang kusta mungkin 10 meter dia teriaki, lalu orang yang waras memberi orang yang sehat memberi makan, lalu dia suruh ngambil, enggak langsung kontak langsung dengan mereka. Sehingga di sini dikatakan orang kusta itu berteriak kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, ini ada jarak yang cukup jauh, ya saudara. Coba kita baca ayat pertama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, agak jauh memang itu aturan mereka. Kalau mereka mendekat dengan orang-orang yang tidak berpenyakit, bisa juga malah dia mati. Bisa dirajam batu. Karena mereka berpikir kamu jangan menularkan penyakit kepada saya. Dan agak jauh. Jadi orang kusta ini sadar diri ketika dia melihat Yesus, mendengar, lalu mereka berteriak, "Kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah perintah Tuhan ini jika mereka tidak mengalami kesembuhan dalam perjalanan? Sebenarnya 10 orang kusta ini cari mati juga. Ya. Mengapa? Imam-imam gak akan mungkin dia terima 10 orang kusta ini. Bisa-bisa malah dia dirajam batu. Karena yang berhak mentahirkan, ya, pada zaman itu adalah imam-imam yang biasa menghakimi, kamu orang berdosa, kamu orang terkutuk. Imam-imam pada waktu itu, imam-imam orang Yahudi. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apakah hal ini gampang? Sebenarnya ini tantangan hidup dan mati, saudara. Kadangkala hidup kita juga diperhadapkan antara hidup dan mati. Dan antara hidup dan mati itu dibutuhkan apa? Iman. Amin. Ya pada. Ketika saudara menghadapi satu tantangan hidup yang berat ini, kalau saya gak ditolong Tuhan, mati. Kalau saya gak melakukan ini, saya juga mati. Kalau saya melakukan ini, bisa juga mati. Dan inilah yang terjadi. Dilema atau persoalan yang harus dihadapi oleh 10 orang kusta itu. Melakukan ajaran aturan pada waktu itu nggak seperti ini Tuhan. Sudah jarak jauh dan Yesus pun juga berbicara, berteriak dari jarak jauh juga ya.
mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru." Mungkin berteriaknya nggak seperti saya ucapkan, "Guru," ya mungkin itu lebih keras lagi bisa. "Kasihanilah kami." Ya, Yesus memandang orang yang mohon belas kasihan kepadanya. Yesus tidak mengundang dia, "Mari dekat kepadaku, saya jamah, saya sembuhkan." Enggak. Kenapa Tuhan tidak melakukan dengan cara itu? Saudara, saya yakin ada tujuan yang Tuhan beri kepada 10 orang kusta ini. Apakah engkau taat dan mendengar dari iman yang Yesus miliki, yang sudah dia ajarkan tadi? Kalau kamu punya iman, pohon ara ini pun akan terbantutkan, pindah, tertanam di dalam dasar laut. Dan rupanya saudara, 10 orang kusta ini taat, ya. Taat karena apa? Karena yang memerintahkan itu Yesus. Di dalam hatinya mungkin dia berpikir, wah, kalau Yesus, dia guru, yang memerintahkan saya untuk pergi ke imam-imam, nanti kalau saya tidak mengalami kesembuhan, ya saya bisa menyalahkan Yesus. Mungkin begitu. Kalau dia mendapat pertanyaan dari imam-imam, dia bisa berkata, "Aku disuruh Yesus untuk menghadap engkau, untuk melihat keadaanku, apakah aku ini sembuh." Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah jalan berbicara, mari kita terus melangkah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, di tengah jalan, artinya kalau saudara dan saya sudah melangkah, pasti kita taat, kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Walaupun kita ini masih sakit, walaupun kita ini nggak layak mungkin dilihat oleh orang, maksudnya nggak layak dilihat oleh imam-imam. Dalam perjalanan hidup 10 orang kusta ini, saya berpikir dalam hatinya, kita ini apa layak ya menghadap imam-imam untuk bertemu dengan kita? Apakah kita ini layak yang dekat dengan dia untuk memperlihatkan diri kondisi kita kayak begini, bau dan lain sebagainya, saudara? Tetapi firman Tuhan katakan, di tengah-tengah jalan dia harus melangkah terlebih dahulu dalam perjalanan hidup kita, saudara. Firman Tuhan ini mengandung arti di tengah perjalanan kehidupan kita, Tuhan mampu menolong di dalam hidup kita, asalkan kita tidak diam. Ya, ketika kita diperintah oleh Tuhan untuk pergi, lakukan apa yang tadi firman Tuhan apa katakan, lakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Mereka lakukan apa yang harus dia lakukan, karena itu perintah Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dan sementara mereka di tengah jalan, mereka tanya, wah, ini bisa setengah mati setengah hidup ini. Artinya begitu, saudara. Di tengah jalan, apakah mereka ini sudah benar-benar sampai di tengah jalan atau baru melangkah beberapa jalan? Tetapi di tengah-tengah apa ini? Di tengah jalan artinya bukan kalau saudara berjalan 2 km sampai setengah kilo kita baru mengalami pertolongan, enggak juga. Kalau memang benar-benar sampai setelah mereka menempuh perjalanan setengah tujuan baru bisa begitu, berarti setengah tujuan, kalau tujuannya di 2 km sampai 1 km baru dia mengalami kesembuhan di situ. Tapi firman Tuhan katakan di tengah jalan.
Di tengah jalan itu saat mereka berjalan berarti. Tidak tahu kurang berapa lama. Tapi dia sudah melangkah untuk memberanikan diri pergi memperlihatkan dirinya kepada imam. Tetapi kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-16, ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi 10 orang, dan yang kembali kepada Yesus adalah 1 orang saja. Apa makna dari firman Tuhan ini? Saya yakin yang 9 tetap melanjutkan perjalanan untuk menampakkan diri kepada siapa? Imam-imam. Ya, yang 1 orang ini dia tidak mau menampakkan diri kepada imam-imam, tetapi dia kembali kepada Yesus. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah imam besar kita. Amin, saudara. Dia yang menyembuhkan, dia yang menebus, dan yang menyucikan kehidupan kita, saudara. Dan ini yang langkah yang sangat penting dari 1 orang. Dia tidak berjalan kepada imam yang ditunjuk oleh Yesus pada waktu itu, tetapi bukankah Yesus juga imam besar? Bukankah dia juga guru? Maka 1 orang ini kembali datang kepada Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Karena apa? Ayat di atasnya masih di tengah perjalanan. Jadi yang 9 melanjutkan perjalanan menuju ke imam, yang 1 orang ini kembali kepada Yesus. Saya sering mendengar khotbah ini, mungkin setelah 10 orang ini sama-sama ke mana ini, ke imam-imam yang bisa mentahirkan mereka. Tapi saya punya penafsiran sendiri, tidak 10 orang datang kepada imam, hanya 9 saja. Karena yang 9 butuh pengakuan dari manusia bahwa aku sudah tahir. Jangan kucilkan aku lagi. Golongan orang banyak ini, saya butuh pengakuan banyak orang bahwa saya sudah tidak najis lagi. Mungkin begitu. Tetapi 1 orang ini datang kepada Yesus. Dia mengucap syukur, tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang sebenarnya tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi orang Samaria ini datang kepada Yesus. Dia mau bergaul dengan Yesus, mengucap syukur kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya. Kita tanyakan, bukankah semua 10 tadi sudah tahir kan? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dari nasihat, beberapa nasihat yang Yesus sampaikan di dalam Injil Lukas 17, kembali mengingatkan tentang iman kita, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita diingatkan kita harus punya iman. Kita harus menambahkan iman. Kita harus melakukan apa yang kita imani. Amin, saudara. Dan Yesus katakan iman itu yang akan menyelamatkan engkau. Ke-10 orang kusta itu ketika mendengar perkataan Tuhan, dia punya iman. Dia berjalan dengan iman dan dia mengalami keselamatan dan kesembuhan. Tapi sayang, hanya satu orang yang beriman yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang saudara dan saya miliki harus kita kerjakan, kita lakukan. Dan percayalah iman saudara dan iman saya akan menyelamatkan kita. Dan orang yang beriman itu ditandai dengan ucapan syukur dalam hidupnya. Ya, semakin saudara dan saya banyak iman, bertambah iman kita, semakin kita akan mengucap syukur apa yang Tuhan telah katakan di dalam hidup kita. Semakin orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, semakin dia mau lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan semakin orang bertambah imannya, dia memiliki hati yang penuh kasih untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah atau yang berdosa kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah nasihat yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Kita bersyukur, kita tidak kena penyakit kusta. Seharusnya kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan orang yang hidup diasingkan, amin. Tapi orang yang mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya menyanyikan pujian Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, hati saya menangis kepada Tuhan. Tapi saya berdoa demikian, pulihkan hati saya Tuhan. Saya tidak akan bisa memulihkan hati jemaat kalau Engkau tidak memulai dari hati saya katakan begitu. Saya tidak akan bisa mengalami pemulihan dan memulihkan hati jemaat mendengar firman-Mu kalau Engkau tidak memulai dari dasar hatiku. Saya katakan begitu saudara, ketika saya duduk dan berdoa kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya juga rindu kita semua mengalami pemulihan daripada Tuhan, menjadi orang yang bisa mengampuni orang lain, memiliki iman yang bertambah-tambah, saudara, melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi orang yang tinggal di dalam kelemahan, tetapi berjalanlah menurut apa yang Tuhan katakan dan lakukan apa yang harus saudara lakukan di dalam hidup ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong di dalam setiap pergumulan kita. Yang penting jalani. Ya, kapan itu akan terjadi mujizat? Kalau engkau sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, di tengah jalan Tuhan akan menyertai. Karena janji Tuhan katakan, pergilah, beritakanlah Injil, aku akan menyertai sampai kesudahan alam. Kalau kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Memang seolah-olah kadang saat kita melangkah, ini melangkah seorang diri, ya, terlalu berat. Karena kita fokus pada diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melangkah dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, maka kita punya teman yang baik di tengah perjalanan hidup yang sekalipun sulit. Dan Tuhan akan menolong di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami sudah mendengar nasihat-nasihat yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami supaya iman kami semakin bertambah di dalam Engkau. Karena kami menghadapi tantangan dari orang-orang
yang bisa membuat salah dan dosa kepada kami melampaui batas kesabaran kami sebagai manusia. Tetapi beri kami hati yang mengasihi Tuhan, seperti hati Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perlu Kau pulihkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, apa yang harus kami lakukan, biarlah Kau beri kami kemampuan, kesanggupan. Karena Engkau Tuhan dan kami adalah hamba-hamba-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Apa yang Kau katakan dan kami kerjakan. Kami yakin ada mujizat dan pertolongan di saat kami berjalan menurut perintah Tuhan. Kami boleh bersyukur atas segala pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati isi dan jemaat-Mu yang sudah mendapat nasihat daripada firman-Mu. Kami hamba-Mu juga mendapat nasihat daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan tolong hidup kami, penuhi dengan kuasa Roh-Mu. Mujizat-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu. Berkati keluarga Pak Siswandi, Tuhan tolong berjamaah, sembuhkan yang sakit. Berkati keluarga Siotang, pulihkan mereka. Keluarga Mas Dono, keluarga Budi, Mas Yudi, keluarga Pak Sunario, Mbak Ruth, Esther, Tuhan juga menolong, memberkati. Seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan juga menolong Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan